Ya, pemirsa, kita masih berbincang mengenai net zero buildings ini. Pak Bintang, tadi Anda sudah amati diskusi kita. Ini menurut Anda dari sekian banyak kendala atau tantangan itu, tantangan yang terbesar dan harus segera diatasi dari penerapan net zero buildings di Indonesia ini apa sih? Tetap kepada masalah implementasi, dan implementasi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan data. Menurut kami ketersediaan data tentang bangunan ini sangat kurang. Dalam data BPS yang terbaru mengenai statistik untuk konstruksi tahun 2019, tidak ada data mengenai bangunan baru, bangunan existing, dan seterusnya. Padahal roadmap kita mengenai net zero building itu akan punya target-target tahun 2030 itu bangunan baru semuanya harus net zero building. Kemudian tahun 2050 baik existing maupun bangunan-bangunan baru seluruhnya harus net zero. Ini misalnya untuk mencapai itu jelas tidak mungkin dicapai tanpa data. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya mau memberi garis bawah tentang kenapa mesti bangunan. Tadi hanya dikatakan mengenai bahwa bangunan itu murah, karena itu adalah upaya yang paling murah untuk melakukan dekarbonisasi, misalnya begitu. Nah, kemurahannya itu sebetulnya juga atau keefektifan pilihan akan bangunan itu juga ditentukan oleh jumlah. Jumlahnya ini akan menentukan leverage-nya. Pengalaman dari Australia itu ketika menghitung apa cara-cara paling murah untuk mencapai sustainability yang paling tinggi. Ternyata yang paling murah dibandingkan dengan peralatan, dengan teknologi, itu ternyata yang paling murah adalah pendidikan penghuni. Pendidikan penghuni ini adalah suatu cara yang low cost tetapi high sustainability. Itu ya. Dan di kita untuk itu maka diperlukan setelah kita punya peraturan yang banyak, kemudian kesadaran untuk menggerakkan dan mengimplementasikan ini secara meluas, diperlukan satu tools lagi yang penting, yaitu pembumian tentang alat-alat ukur. Pembumian itu begini, dan panduan ya. Jadi harus disederhanakan. Bagaimana sih mengukur suatu energi yang hemat di rumah itu dengan cara yang sederhana sekali. Sesederhana kartu menuju sehat yang menyatakan kesehatan balita itu ditentukan hubungan antara berat badan sama umur, misalnya gitu. Sederhana sekali. Maka kita perlu pembumian gagasan-gagasan global itu kepada tingkat level yang paling rendah dan implementatif gitu. Kurang lebih itu. Nah, ini kelihatannya harus ada upaya sistemik dan holistik ini ya untuk kemudian kita betul-betul bisa mengimplementasikan net zero buildings ini, tidak hanya gagah di atas kertas. Pak Toto, upaya sistemik yang seperti apa ini yang perlu dilakukan untuk mewujudkan atau mengimplementasikan net zero buildings? Jadi tentu kalau kita mau menggerakkan ataupun membuat proyek-proyek percontohan, membuat proyek-proyek yang memang diinisiasi oleh pemerintah, itu yang saya kira kita bisa intervensi lebih dalam dan betul-betul real bisa terlaksana di lapangan. Yang jelas di depan mata kita ya membangun IKN, pemerintah mau membangun pusat-pusat wisata di seluruh Indonesia. Nah, itu konsep-konsep integrasi desain, konsep-konsep semuanya dipikirkan. Bahkan tadi Pak Dadan sudah mengatakan energi bersih, tidak sekedar renewable energy, tapi energi bersih itu meskipun pakai batu bara muda, tapi konsepnya adalah menjadi energi bersih yang tidak menimbulkan emisi. Nah, itu semuanya memang harus disatukan, semuanya harus disiapkan. Nah, nanti yang terkait dengan perizinan misalnya dengan PUPR itu ataupun di daerah perizinan orang mau mendirikan bangunan, mau membuat kawasan dan segala macam, ada tools-tools yang didevelop oleh teman-teman kita, Pak Bintang di IABI ini nanti bisa membuatkan simulasi bagaimana cara menurunkan karena udara kita panas, bagaimana tools itu bisa menghitung dengan mudah dengan software-software yang open source
yang bisa di-develop, sehingga kombinasi antara pohon, kita mengembangkan pohon-pohon lokal, kita nggak usah impor pohon yang mahal-mahal, dan itu bisa menurunkan suhu sekeliling gedung pun bisa sampai 2 derajat lebih rendah. Ataupun nanti konsep mendesain gedung agar selubung bangunannya ini menyebabkan gedungnya tidak panas di dalamnya. Nah, ini tentu integrasi semacam ini yang kita bisa masukkan di dalam nanti kaitannya dengan perizinan. Ini berurutan Ibu Diana dan Pak Dadan ini untuk mengomentari sekaligus sebagai closing statement dari Anda berdua. Ibu Diana dulu. Ya, makasih Mbak Rike. Artinya pemerintah pusat di sini dalam hal ini Kementerian PUPR yang menangani untuk masalah bangunan gedung, tentunya kami sudah menciptakan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Toto, regulasinya sudah kita siapkan, tools-nya pun kita sudah siapkan, dan kita juga sudah membuat semacam aplikasinya, yaitu aplikasi yang dengan menggunakan SIM-BG. Nah, di dalam SIM-BG ini juga akan ada pendataan terkait dengan bangunan gedungnya, ya, bagaimana perencanaannya, bagaimana nanti izin-izinnya, dan semuanya akan ada di dalam SIM-BG menindaklanjuti dari aturan kita yang baru di dalam Omnibus Law terkait dengan bangunan gedung ini. Dan saya harapkan dengan adanya keinginan kita dan memahami arti pentingnya bangunan gedung hijau ini ke depan, kita bisa bersama-sama mewujudkan bangunan green building ini tidak hanya di bangunan pabrik saja, tapi juga di bangunan-bangunan hunian yang nanti kita miliki. Ya, terakhir closing statement dari Pak Dadan. Terima kasih. Saya kira tadi di awal kita bicara tentang dekarbonisasi. Ini kan sepakat semua ya bahwa kita, society ini akan mengarah ke sana dalam suatu waktu nanti, termasuk dari sektor energi. Dan kami juga melihat dalam implementasinya sekarang secara bertahap sudah mulai berjalan dan akan semakin baik. Tadi labeling yang sudah disampaikan, label-label hemat energi, kemudian standar, ini sudah ada yang berjalan, sudah ada yang sedang disusun, yang sudah berjalan pun kita akan evaluasi, karena teknologi akan semakin baik, sehingga nanti standar-standarnya akan semakin baik pula. Gitu. Jadi saya mengamini yang disampaikan Pak Bintang bahwa datanya harus kuat. Dan kami dengan sistem pelaporan online yang sudah ada di Kementerian SDM, kita akan evaluasi data-data tersebut. Kita akan percepat regulasi dari revisi untuk PP 70 ya tentang konservasi energi, karena ini akan menjadi dasar nanti dari sisi pelaksanaan tidak hanya di sektor bangunan, tapi juga di seluruh sektor yang menggunakan energi cukup besar. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dadan, sebelumnya Ibu Diana, Pak Toto, Pak Bintang, dan di segmen sebelumnya juga ada Pak Ignas ya. Pemirsa, sampai di sini diskusi kita mengenai net zero buildings di Green Talk. Semoga ini kita bisa segera terwujud ya, Indonesia net zero buildings, hingga pengurangan emisi karbon bisa tercapai secara signifikan.